Ya, Maryam telah tumbuh dan kini menjadi seorang wanita muda. Suatu hari, ia menyendiri di ruangannya di rumah suci. Tapi kali ini, sesuatu sangat aneh sedang terjadi. Maryam dan berdiri di hadapannya seorang yang asing. Siapakah orang yang tiba-tiba muncul di ruangannya ini? Pintunya tidak terbuka, tak ada suara apapun. Ia berdiri tepat di hadapannya. Saat itu, rasa takut memenuhi hati Maryam. Waktu seakan berhenti. Jantungnya berdegup seolah hendak meloncat dari dadanya dan lututnya mulai gemetar. Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu. Tinggalkan aku jika engkau orang yang bertakwa. Suara yang menjawabnya terdengar lebih jernih dan lebih menenangkan daripada suara manusia manapun. Ya, yang datang itu adalah Jibril. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu berupa seorang anak laki-laki yang suci. Pada saat itu, segalanya terasa berhenti. Ribuan pertanyaan melintas di benak Maryam. Tapi semuanya menyatu dalam satu pertanyaan. Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki? Padahal tidak pernah ada orang yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Dan jawabannya adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, Tuhanmu berfirman hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Maryam khawatir, tapi iman di dalam hatinya lebih kuat daripada rasa takutnya. Ia tahu bahwa zat yang menciptakan mukjizat ini juga akan menciptakan jalan untuk melindunginya. Ia pun tunduk dalam diam kepada perintah Allah dan ridho terhadap ketetapannya. Beban yang harus dipikul Maryam di atas pundaknya tidaklah ringan. Dan hanya seorang hamba seperti dirinya yang mampu menanggung ujian itu. Al-Quran mengisahkan, maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Pada saat itu, kehidupan baru pun dimulai bagi Maryam. Ia tidak memiliki suami untuk bersandar maupun sahabat untuk menghiburnya. Maryam kembali sendirian. Ia tak mampu membungkam ketakutan dalam pikirannya. Seakan setiap pikiran, setiap suara batin berkata, larilah. Namun kemana ia harus pergi? Di saat yang sama, ia juga berpikir, apa yang akan kukatakan pada orang-orang? Apapun yang ia katakan akan disalahpahami. Ia akan dihakimi. Maka Maryam memilih untuk diam, lalu berjalan. Ia berjalan tanpa menoleh ke jalan-jalan yang ramai. Ia meninggalkan kota itu dengan tenang. Mengandung seorang anak di rahimnya, ia berjalan seorang diri. Dengan setiap langkah, ia semakin menjauh dari wajah-wajah yang dikenalnya dan tatapan menghakimi. Ia tak tahu akan kemana. Ia hanya punya satu keinginan, mencapai suatu tempat di mana tak ada yang bisa menemukannya. Waktu berlalu, entah berjam-jam atau berhari-hari, akhirnya suara-suara manusia pun menghilang. Tak ada seorang pun bersamanya. Pada satu titik satu-satunya yang ia dengar hanyalah degupan jantungnya dan napasnya yang terengah. Akhirnya, ia tiba di sebuah lembah tandus. Ia benar-benar sendirian. Hanya Tuhannya dan bayi di dalam rahimnya yang bersamanya. Di tempat seperti itu, siapa yang akan mendengar suaranya? Saat itu, yang ia butuhkan hanyalah sebuah suara yang berkata, "Aku ada untukmu," sebuah bahu untuk bersandar. Mungkin jauh di dalam hatinya ia berharap akan hal itu, namun tak ada siapa-siapa. Tak ada yang menggenggam tangannya, tak ada yang berkata, "Jangan takut." Di tengah kesunyian itu, ada bayi yang tumbuh dalam dirinya. Sebuah amanah dari Tuhannya. Sebuah mukjizat darinya, namun pada saat yang sama, itu juga tanggung jawab berat yang ia pikul. Kemudian, hari itu pun tiba dan rasa sakit persalinan pun dimulai. Tepat di sampingnya terdapat sebuah pohon kurma. Seakan-akan pohon itu adalah satu-satunya teman yang ia miliki di lembah tandus itu. Dengan sisa tenaganya, ia bersandar pada batangnya. Tubuh letihnya gemetar dan hatinya terasa hancur. Ia tak lagi memiliki kekuatan untuk bertahan. Ketakutan dan kesepian yang menumpuk selama berhari-hari tumpah bersama air matanya. Dan ia berseru, Andai sekiranya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan.
Ini bukanlah kata-kata pemberontakan, itu hanyalah ungkapan kesepian dan ketidakberdayaannya. Di satu sisi rasa sakit yang tak tertahankan menjalar ke seluruh tubuhnya. Di sisi lain kesepian melukai lubuk hatinya. Saat itu bahkan hidup terasa terlalu berat baginya. Yang ia inginkan hanyalah menjadi seseorang yang tak dikenal, seseorang yang bahkan tak diingat siapapun. Dan di saat itu dari keheningan terdengar suara Jibril alaihi salam. Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Maria menunduk ke arah kakinya, dan ia menyadari air yang sejuk mulai mengalir dari tanah yang kering. Inilah rahmat Allah yang dikirimkan kepadanya di saat paling terdesaknya, tepat ketika ia sangat membutuhkannya. Ya, Maryam tidak dilupakan. Ini bukan sekadar air untuk melepas dahaganya. Ini adalah sebuah berkah. Ini adalah tanda yang bermakna. Aku tidak melupakanmu. Kemudian suara agung itu terdengar kembali. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Ia menggoyangkan pohon kurma itu dan kurma matang pun jatuh dari dahan-dahannya. Sebuah rahmat yang dihadirkan untuk Maryam. Maryam tahu bahwa Tuhannya tak pernah meninggalkannya dan selalu mendengarnya. Bahkan di saat tergelapnya dia berkata, "Jangan bersedih." Dan sesungguhnya kata-kata "jangan bersedih" itu bukan hanya untuk Maryam, tetapi untuk kita semua. Ada saat-saat ketika kita merasa begitu sendirian, begitu lelah dan tak mampu membagi luka dalam diri pada siapapun. Kita melewati masa ketika merasa tak ada yang mengerti. Kata-kata itu diucapkan tepat untuk saat-saat itu. Dalam keadaan seperti itu kita bisa merasa lebih dekat dengan Maryam dan lebih memahaminya. Dan kita menyadari bahwa sebenarnya kita tidak sendirian. Pada saat itu satu kalimat saja sudah cukup bagi hati kita. Tuhanku, cukuplah engkau bagiku. Ya, Isa alaihi salam dilahirkan di bawah naungan sebuah pohon kurma. Tanpa seorang pun yang ada untuk menemani momen menyakitkan itu bersamanya. Tak ada yang menggenggam tangannya namun bumi dan langit menjadi saksi. Dan untuk pertama kalinya sejak diciptakan, dunia menyaksikan kelahiran yang tak pernah terjadi sebelumnya. Ia bukan sekadar bayi, ia adalah rahmat dari Allah. Sebuah mukjizat yang terjadi tanpa sentuhan seorang lelaki. Sesuatu yang dianggap mustahil oleh manusia menjadi nyata hanya dengan perintah, jadilah. Dan ketika ia menggendongnya dalam pelukan, segalanya terdiam. Batu-batu, bumi, dan pepohonan di lembah itu. Tangan Maryam gemetar karena kini ia telah menjadi seorang ibu. Ibu dari seorang nabi. Setelah beberapa waktu, ia menguatkan dirinya dan kembali melangkah. Dengan petunjuk Allah, ia berjalan kembali menuju Yerusalem. Jalan-jalan yang dulu ia lalui dengan penuh kehormatan, kini menjadi jalan ujian yang berat. Langkah demi langkah saat ia mendekati kota, bisik-bisik mulai terdengar. Maryam menggendong seorang anak tanpa ayah. Tatapan orang-orang mengarah padanya. Setiap pandangan bak anak panah yang menusuk hatinya. Tapi Maryam berjalan tenang menembus kerumunan. Terus melangkah, ia harus melakukannya. Setiap langkah terasa seperti ujian. Batu-batu menyakiti kakinya. Tapi yang paling menyakitkan adalah beban tatapan itu. Tapi Maryam tak bisa berbicara karena ia masih punya ujian lain. Dan perintah itu datang dari Tuhannya. Jika engkau melihat seseorang maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Ya, meski hati Maryam meluap, ia tetap tak mengucapkan satu kata pun karena ia telah bernazar untuk diam. Maryam hanya bertawakal kepada Tuhannya, tapi tentu saja manusia hanya menilai dari apa yang mereka lihat. Dan fitnah sekali terucap menyebar seperti racun. Bisik-bisik itu membesar, menyebar dari telinga ke telinga, dan tak pernah benar-benar berhenti. Dan setiap kalimat menusuk hati Maryam. Apa yang telah kau lakukan? Anak siapakah ini? Bagaimana bisa kau tak punya rasa malu? Tetap diam bukanlah hal yang mudah. Dan tetap diam saat ia benar, suci, mungkin adalah yang paling berat. Suara-suara dari kerumunan terus meninggi. Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun,
Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan terzina. Nabi Harun dikenal dan dihormati karena kesolehannya. Dan orang-orang sangat menghormati Maryam. Sebagaimana mereka menghormatinya, bagi seseorang yang berasal dari keluarga yang begitu suci dan terhormat, hal ini sungguh sulit untuk dipercaya. Namun Maryam tetap terdiam. Lalu ia dengan tenang menunjuk kepada bayi dalam gendongannya. Dan saat ia menunjuk, terdengar gumaman mengejek dari kerumunan. Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Mereka sama sekali tak tahu apa yang akan terjadi. Lalu saat itu pun tiba, seakan-akan segalanya terhenti. Keheningan menyelimuti tempat itu. Sesuatu yang tak pernah bisa dibayangkan oleh siapapun. Bayi yang baru lahir dalam gendongannya mulai berbicara. Dan inilah yang ia katakan kepada mereka. Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ia menjadikanku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Melalui mukjizat yang dia anugerahkan kepada hambanya, inilah jawaban yang diberikan oleh kekuasaan ilahi atas nama seorang ibu yang tetap terdiam. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini adalah sesuatu yang tak pernah terdengar. Saat itu, tak ada yang bisa memandang Maryam. Karena mereka menyadari bahwa apa yang dikatakan bayi itu adalah pesan yang datang dari Sang Pencipta. Dan suara penuh berkah itu, dari tubuh yang begitu kecil, mengubah segalanya. Kebenaran kini menjadi jelas. Tak ada lagi keraguan, kebohongan, atau prasangka buruk di hati mereka. Dan begitulah pertolongan ilahi datang menolong Maryam. Bukan dengan Maryam membela dirinya, bukan dengan para saksi berbicara, tapi hanya melalui seorang bayi dalam buayan. Tapi sayang, bahkan setelah mukjizat Isa berbicara dalam buayan, sebagian orang tetap tidak melepaskan kesombongan dan kebencian di hati mereka. Seperti umat-umat sebelum mereka yang menolak para nabi, sebagian memilih mengingkari kebenaran dan terus memfitnah.